Siap. Halo semuanya. Bagi yang belum kenal, aku Rosi. Aku merupakan penerima beasiswa SCSGP yang di Swedia di tahun 2021, dan hari ini untuk IG Live sekarang nggak sendirian nih karena Azimi bakal nemenin aku. Nah, Azimi boleh dong kenalan? Ya, halo. Assalamualaikum teman-teman. Aku Azimi. Sekarang kebetulan aku masih di Swedia, baru melanjutkan studiku untuk Master of Architecture and Urban Design di Umeå School of Architecture. Dan aku penerima beasiswa SCSGP tahun 2023. Begitu. Keren. Ya, dan aku dari Saljunya Aceh. Azimi di sana sekarang saljunya lagi tebel atau gimana? Lagi tebel-tebelnya. How do you survive? How I survive? Just like enjoy, enjoy the life. Pertama kali dapat ngelihat salju kayak senang gitu kan, kayak wah akhirnya salju. Lama kelamaan kayak salju makin tebal, kayak ini nggak lucu lagi deh saljunya gitu. So anyway, kita nggak akan bahas tentang cuaca hari ini karena aku tahu banget teman-teman di sini nungguin IG Live hari ini untuk tahu tentang beasiswa Swedia gitu. Namun sebelum ke sana, Azimi, aku pengen tanya ke kamu nih. Ini banyak banget yang tanya juga. Kenapa Swedia? Oke, kenapa Swedia? Jawaban yang asiknya adalah kenapa enggak gitu. Betul. Ya. Gitu. Yang kedua, kenapa Swedia? Ternyata setelah aku sebenarnya ini scholarship hunter, jadi aku apply ke semua beasiswa, aku membuka diri untuk semua beasiswa. Gitu. Tapi ketika aku mencari sistem pendidikan di Swedia dan lain-lain segala macam, sampai aku di sini, itu aku ngerasain bahwa ternyata emang aku anaknya itu cocoknya di Swedia gitu. Kenapa? Karena sistem pembelajarannya, apalagi di arsitektur itu, Swedia ini adalah salah satu negara, atau bisa aku bilang satu-satunya negara yang memberikan kesempatan untuk international student kuliah di arsitektur in design gitu. Karena biasanya itu mostly di kampus-kampus Eropa ataupun beberapa kampus yang ada di luar Eropa itu, mereka cuman memberikan kesempatan itu untuk arsitektur secara research gitu loh. Jadi aku tuh nggak bisa masuk ke studio, karena kalau misalnya kita masuk ke beberapa negara itu kita harus ngikutin requirements bachelor mereka dulu gitu. Dan itu kayak it's impossible gitu. That's why I'm here. Kalau awal-awal kuliah sebelum menentukan di Swedia, tentu informasi yang kita dapat tuh sebatas apa yang kita baca di internet, apa yang kita lihat di video, di YouTube, atau mungkin di konten Instagram orang gitu. Namun pas waktu udah bener-bener di Swedia, itu malah justru rasa cintaku terhadap Swedia itu makin gede gitu. Jadi makin kayak amazed sama apa yang mereka miliki yang aku tidak pernah bayangin. Misalnya gini, kita sebagai student itu kan tentu butuh ruang atau budaya atau environment atau atmosfer yang cocok buat belajar kan. Dan pas waktu aku kuliah di Uppsala University jurusan entrepreneurship, itu bener-bener kondisi lingkungan sekitar itu mensupport kita untuk belajar. Banyak banget gedung perpustakaan. Jadi kamu tinggal pilih mau belajar di mana. Jadi lingkungannya tuh adem ayem, kemudian tenang suasananya, banyak banget international students. Jadi yang paling aku suka juga most of people speaks English gitu, dan itu menyenangkan gitu ya. Jadi nggak ngerasa excluded karena kamu nggak bisa bahasa Swedia. Jadi banyak banget yang nanya kan, ini pembelajarannya pakai bahasa apa gitu? Pembelajarannya pakai bahasa Inggris. Jadi dia butuh belajar bahasa Swedia kalau memang kita mau survive in the long run. Tapi kalau untuk study bahasa Inggris sudah cukup gitu. Iya, benar. Ya. Masyarakatnya juga menurut aku termasuk yang welcome terhadap orang luar juga kan ya. Jadi kayak mungkin berbeda dengan Uppsala yang dekat dengan Stockholm. Tapi di sini juga meskipun ya kebanyakan orang Swedia, apalagi di kampus aku itu anak S1 itu bisa otomatis lanjut S2 kan. Jadi mostly itu pasti akan ada orang Swedianya lebih banyak.
dan orang Eropanya pasti lebih dominan lah gitu. Tapi mereka itu tetap ngerangkul gitu, tetap kayak gabung sama kami gitu. Tapi mereka tetap kayak ketika mereka melihat kita buka laptop belajar tuh mereka nggak akan ganggu. Tapi kalau misalnya kita lagi santai-santai kayak yuk ngopi sama kita gitu, budaya Fika. Iya, Fika itu ngopi bareng ya, budaya ngopi. Tapi sebenarnya konsep Fika itu adalah konsep untuk take a break, teman-teman. Jadi ini ada beberapa konsep yang aku pelajari kalau di Sweden. Jadi yang pertama tadi Fika, bagaimana kita itu nggak boleh nge-push ourselves too hard gitu loh. Kadang kita kan suka kerja keras tapi lupa istirahat gitu. Kalau di Swedia itu ngingetin aku untuk setiap 45 menit pembelajaran di kelas itu aku ada Fika 15 menit. Bener itu. Ya. Dan juga budaya lagum kan. Itu apa tuh? Budaya lagum itu kita itu nggak perlu terlalu kayak Mbak bilang juga push ourselves, tapi kita juga nggak di underrated. Jadi not too much, not too little kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi hidup tuh kecukupan gitu. Dan mengenai hidup kecukupan ini konteksnya bisa sangat banyak loh. Misalnya salah satunya adalah social security di Sweden tuh bagus banget. Jadi suatu saat kalau kita misalnya punya kesempatan kerja di Sweden ya itu sangat cocok untuk berumah tangga, mengasuh anak karena anak ditanggung oleh negara gitu. Jadi kalau misalnya istilah banyak anak banyak rezeki itu di Swedia banget. Di Swedia. Karena di Swedia itu ditanggung biaya untuk mengasuh anak karena anak menjadi tanggung jawab negara, jadi tidak ada pengabaian gitu. Jadi itu semoga cukup membuat teman-teman ngerasa bahwa Swedia ini negara yang patut untuk dipertimbangkan untuk kita bisa kuliah atau mungkin suatu saat bisa bekerja di sini. Oke, gitu ya. Nah selanjutnya tentu teman-teman pengen dengar tentang terus gimana caranya bisa ke sana gitu kan. Sebenarnya caranya untuk ke sana itu secara general teman-teman, kalau hasil riset aku tuh ada 3 sebenarnya. Yang pertama via studi, yang kedua adalah via kerja, yang ketiga itu via menikah atau mempunyai relasi dengan orang lokal. Ada 3 nih biar teman-teman tahu. Nah mengenai yang pertama, mengenai studi, aku dan Azimi ini kan ya bukan dari generasi privilege yang kaya raya dari Indonesia. Jadi butuh bantuan resource orang lain untuk membiayai kita bisa ke sana gitu. Dan caranya adalah melalui beasiswa SISGP atau kadang disebut dengan SI Scholarships. Jadi ini tuh dia punya banyak akronim ya. Jadi sebenarnya kepanjangannya adalah Swedish Institute Scholarship for Global Professionals. Kadang orang nyingkatnya SISGP, kadang nyingkatnya SI, kadang SI Scholarships. Jadi teman-teman kalau dengar 3 istilah itu, mereka tuh sama aja. Nah, di sini nanti kita akan kupas tuntas mengenai apa itu SISGP, dan kita punya 6 series ya teman-teman, 6 IG Live. Jadi kita akan bedah per topik, jadi teman-teman nanti bisa nanya sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Untuk pertanyaan-pertanyaan lain, teman-teman juga bisa gabung di grup Telegram kita, namanya Chill Sore. Teman-teman bisa klik link tree aku di bio Instagram, nanti bisa klik di situ dan kau bisa join grup Telegram untuk ketemu sama scholarship hunters lainnya. Bisa nanya gratis, sebisa mungkin kita akan bantu jawab pertanyaan dan keresahan teman-teman gitu. Oke, aku sama Azimi udah bagi tugas, nanti kita jelasin apa. Dimulai dari aku dulu, aku akan jelasin tentang SISGP itu sebenarnya apa sih? Nah, SISGP itu adalah sederhananya merupakan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Swedia untuk 41 negara. Jadi Indonesia menjadi salah satunya. Jadi antara Indonesia dan Swedia ini untungnya ada hubungan baik, sehingga pemerintah Swedianya mau nih memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia supaya bisa berkompetisi secara global gitu. Nah, goal besar dari beasiswa SISGP ini adalah dia itu pengen nih mencetak para profesional dari Indonesia, salah satunya dari 41 negara tadi, supaya punya kontribusi lebih besar di masa depan tentang SDGs.
SDGs adalah Sustainable Development Goals atau bahasa Indonesianya tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, SDGs ini muncul dari PBB, jadi mereka dulu itu diskusi ya, dan terbentuklah 17 goal, 17 tujuan berkelanjutan, tujuan pembangunan berkelanjutan yang diamini oleh beberapa negara yang tergabung dalam PBB. Jadi Swedia ini negara yang sangat getol banget mempromosikan SDGs. Tidak hanya dipromosikan lewat verbal, tapi sampai dalam kehidupannya mereka. Mulai dari paling sederhana, buang sampah. Aku yakin di tempatnya Azimi sampah nggak ada tuh numpuk-numpuk di selokan, nggak ada ya. Gimana di sana Azimi, coba ceritain. Kalau sampah di sini, aku ngerasa mereka semua ini sadar terhadap lingkungan mereka ya. Jadi mulai dari kita yang di housing ini udah milah sampah terus nih, langsung milah sampah, mana kaleng, mana kaca, mana kertas, mana plastik, mana sampah basah. Setelah itu baru kita buang di kayak di sini kayak ada apa sih, kayak housingnya, misalnya kayak ada rumah sampahnya gitu, kita buang tuh sesuai sama kriteria sampahnya itu. Nanti untuk bola lampu itu beda lagi tempat sampahnya, baterai beda lagi gitu. Jadi dari situ mereka udah aware banget nih. Nah, sampah-sampahnya itu juga diprosesnya secara sustainable juga di tempatku ya. Dan aku yakin pasti di seluruh Swedia juga kayak gitu. Nah, dari sampah-sampah itu nanti diolah menjadi energi yang untuk masuk ke sistem ke perumahan-perumahan di sini. Jadi salah satu penghangat di rumah di sini, kalau aku nggak salah baca dan pelajari juga, itu salah satunya dari pengolahan sampah di sini. That's super cool ya, apalagi kebutuhan heater untuk ruangan kalau di Swedia kan tinggi ya, apalagi karena musim dinginnya panjang dan mereka bisa mengolah sampah menjadi berkah loh. Apa ini? Alhamdulillah. So, jadi yang mau digarisbawahi lagi, seperti tadi udah disebutin, SDGs itu melekat dalam kehidupan sehari-hari orang Swedia. Dan mereka kepengen nih, para profesional salah satunya dari Indonesia, ketika disekolahin di tempat dia, ya di Swedia, itu bisa berkontribusi terhadap SDGs. Nah, untuk itu teman-teman sangat penting untuk meng-highlight diri sendiri, kamu ini concern SDGs-nya di goal yang keberapa gitu. Aku mau kasih contoh, kayak aku, Rosi, pas waktu aku mendaftar beasiswa SCSGP, yang aku tonjolkan adalah seorang Rosi yang sudah banyak melakukan kegiatan pekerjaan di area economic women empowerment. Jadi isu itu yang aku bawa, aku bilang aku fokus SDGs-nya di SDGs poin yang kelima. Aku tunjukkan apa yang pernah aku lakukan dan aku juga sampaikan apa yang pengen aku lakukan di masa depan. Nah, pasti ini berbeda dengan Azimi nih, goal atau konsentrasi SDGs-nya di goal yang keberapa nih, Azimi? Aku di goal yang ke-9. Ya, itu tentang apa? Itu industry, innovation, and infrastructure. Nah, karena aku juga bekerja setelah aku selesai kuliah, aku melanjutkan pekerjaan itu di bidang infrastructure. Jadi aku merasa bahwa goals ini sangat cocok dan sangat relate sama pekerjaan aku dan juga target aku ke depan ketika aku setelah selesai dari Master Architecture ini gitu. Jadi karena aku juga sejauh pengalaman kerjaan aku juga aku bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun beberapa infrastruktur, mengelola infrastruktur, bagaimana membuatnya layak terhadap masyarakat dan lain-lain gitu. Yang penting adalah teman-teman menunjukkan SDGs poin 1 sampai 17 itu pilih salah satu mana yang menjadi fokus kamu. Itu aja sih saran mengenai SDGs. Dan aku juga nambahin nih Mbak, kalau misalnya terkait dengan kita memilih topik mana, aku pernah ngambil salah satu kata-kata dari salah satu orang yang aku ikut di beberapa seminar. Dia bilang nih, put yourself like an expert on this term. Jadi ketika kita itu memilih topik yang akan kita angkat, jangan membuat diri kita itu tanggung-tanggung nih untuk ngejelasin ataupun untuk memilihnya. Jadi kayak kita harus deeper, harus ngejelasin lebih dalam sehingga kita itu memang kelihatan, memang meskipun kita expert tapi lebih kelihatan ketika kita menggunakan kata-kata yang baik di term tersebut gitu.
Iya, karena kadang banyak banget yang insecure ya, nulis dokumen aja kayak ini menarik banget yang kamu sampaikan, Zimi, karena aku kan juga open for booking consultancy kan buat teman-teman yang pengen daftar beasiswa. You can book me if you want, but jadi teman-teman harus bisa mengemas apa yang teman-teman udah kerjakan menjadi hal yang bermakna gitu. Jadi jangan bilang aku cuma gini kok, enggak. Itu namanya udah menurutku itu udah self harm ya, udah menyakiti diri sendiri karena kita nggak menghargai apa yang kita lakukan. Kriteria untuk SISGP ini cukup unik. Jadi pertama harus menjadi bagian dari negara 41 negara yang tadi aku sampaikan, jadi Indonesia salah satunya. Yang kedua, mendaftar di kampus Swedia yang S2. Jadi beasiswa SISGP ini unik banget karena beasiswa ini tuh hanya diberikan kepada mereka yang udah pasti keterima kampus di Swedia. Dan pendaftarannya itu nanti sedang berjalan saat ini sampai tanggal 15 Januari. Yang mau aku bilang, jadi teman-teman bukan daftar beasiswa dulu baru daftar kampus ya. Kebalikannya, jadi harus daftar kampus dulu baru kemudian daftar beasiswa. Dan juga be liable to pay tuition fee. Maksudnya ini ada yang nanya juga soalnya. Maksudnya adalah kita itu seharusnya perlu bayar SPP kampus. Kemudian punya pengalaman kerja. Pengalaman kerja yang dimaksud ini adalah either itu kerja full time, mau itu intern, freelancer, punya business owner, itu dianggap kerja dengan total sekitar 3.000 jam. Kalau kamu kerja full time itu sekitar 2 tahun pengalaman. Jadi bagi yang ngerasa belum cukup 3.000 jam, that's fine. Daftarnya mungkin tahun depannya lagi aja, jadi nggak usah dipaksain kalau memang belum mencapai 3.000 jam. Kemudian yang paling penting juga, kamu harus bisa menunjukkan leadership experience atau pengalaman memimpin, baik itu pengalaman kamu dalam dunia pekerjaan ataupun di civil society atau pengalaman terlibat dalam aktivitas sosial. Ya, dari syarat tersebut udah kelihatan bahwa beasiswa SISGP ini tidak ada IELTS atau lain-lain, karena untuk menyerahkan sertifikat bahasa Inggris atau kemampuan berbahasa Inggris itu dibuktikan pas waktu teman-teman daftar kampus, bukan untuk daftar SISGP. Kemudian tidak ada batasan usia, bahkan di teman angkatanku tuh ada yang usianya lebih dari 40 tahun. Nah, untuk ini pernah menemui yang di atas 40 tahun juga kan? Ya, di kemarin pas enaknya di SISGP itu kan kita punya welcoming party gitu kan. Nah, bulan September kemarin aku ketemu beberapa orang yang memang umurnya itu, aku ya cukup nature, cuman ada yang lebih nature lagi. Pas ketemu kayak 40-an, wah, aku kayak amazed sama semangatnya mereka gitu. Dan juga salah satu lagi, mereka, beberapa dari mereka juga udah pernah S2, terus lanjut lagi tetap S2 gitu kayak. Dan itu diperbolehkan di SISGP gitu. Makanya itu yang pengen aku highlight juga gitu. Jadi iya, banyak yang nanya di grup Telegram, aku udah pernah S2 di Indo, boleh nggak? Boleh ya, selama teman-teman bisa nunjukin kenapa butuh S2 lagi kan gitu. So kayaknya aku udah jelasin tentang kriteria dan ya tentang SDG. Selanjutnya mungkin Azimi mau jelasin tentang apa aja di cover dan dokumen apa yang perlu disiapin, silakan. Iya. Nah, ini pasti salah satu hal yang dicari oleh scholarship hunter nih. Apa aja nih yang mau di cover sama penyelenggara beasiswanya. Yang pertama, full tuition fee itu coverage full tuition fee. Jadi kita nggak perlu lagi bayar uang SPP. Mau semahal apapun uang SPP-nya tetap dibayar selama kampus dan jurusan yang kita inginkan itu masuk dalam list dari SISGP ini gitu. Nah, itu bisa dicek juga di websitenya, listnya itu ada sekitar 700 ya kalau sekarang kok nggak salah. Nah, yang kedua adalah monthly payment. Nah, ini tahun ini untuk angkatan yang akan berangkat di 2024 naik lagi nih. Jadi 12.000 Swedish crown. Kalau tahun aku itu 11.000. Meskipun aku saat ini sedang berlanjut, tapi
tetap di kontrak aku itu 11.000, jadi aku tetap terima 11.000 sampai tamat. Is it? Oh, Iya. Sorry. Soalnya yang tahunku itu kan 10.000. Pas waktu mereka menaikkan menjadi 11.000, yang masih kuliah di tahun berikutnya itu dapat 11.000 juga loh. Are you sure? So far, I'm sure, but I don't know. Maybe would be change. I don't know. Because like karena sekarang ini juga aku masih dapat 11.000. Mungkin tahun depan bakalan terganti. Aku juga nggak tahu nih. Semoga dapat 12.000. Semoga lebih dapat 1.000 kan. Tapi 11.000 itu juga cukup tercover menurut aku, bagi aku. Nah ini 12.000 yang untuk teman-teman sekarang. Jadi menurut aku itu nggak lumayan sih, cukup 12.000 berapa ya? Sekitaran 18 juta. Untuk kalau dirupiahkan. Jadi 18 juta itu cukup nggak sih? Cukup, sangat-sangat cukup, dan itu tergantung kehidupan cara kita hidup ya. Karena normalnya yang menurut aku yang membedakan kita itu adalah lifestyle sama housing. Aku yakin nih housing di tempatku sama housing di tempat Mbak Rosi itu pasti beda gitu. Sekarang aku housingnya itu sekitaran 3.000-an. Nah mungkin di tempat Mbak Rosi lebih tinggi lagi, di Stockholm lebih tinggi lagi, ataupun di daerah-daerah lain itu bisa jadi lebih rendah lagi. Nah itu pintar-pintarnya kita nyari housingnya gitu. Sisanya untuk kehidupan, belanja dan lain-lain tuh harga di Swedia menurut aku sama semua sih. Jadi standar ya. Standar, jadi pasti dapat. Dan kita bisa lah untuk kayak self love, self reward untuk beli sesuatu. Itu kan pasti yang pengen dicari tahu sama scholarship hunter juga kan. Nah yang nggak kalah penting selanjutnya adalah asuransi. Nah itu asuransi itu kan pasti sangat dibutuhkan ya ketika kita ingin tinggal dan menetap untuk di luar negeri, karena itu menjadi salah satu persyaratan ketika kita apply resident permitnya nanti ketika kita ingin berangkat. Nah itu semua kayak kriteria dari asuransinya itu pasti di cover sama SI, termasuk ini dental. Jadi kayak kalau kita ingin ingin ngeklaim untuk perawatan gigi dan lain segala macam itu pun di cover sama mereka, apalagi yang berat-berat ya gitu. Dan yang kedua dan yang selanjutnya adalah mereka juga nge-cover tiket pesawat kita. In total itu 15.000. 15.000 itu untuk Indonesia. Tapi kalau dari negara-negara lain yang menurut aku itu nggak perlu kita bahas, itu mereka beda lagi dapatnya. Nah untuk orang Indonesia sendiri itu 15.000 dan itu dikasihnya sekali kasih ketika kita udah nyampe di sini. Jadi 15.000 itu akan dipakai juga ketika kita ingin kembali lagi nanti di tahun berikutnya. 15.000 itu enaknya itu adalah kita bisa nyari tiket pesawat sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kayak standar yang kita pengen gitu, mau pesawatnya apa, mau harganya berapa gitu. Yang penting 15.000 ini tercover untuk semuanya nantinya gitu. Nah yang selanjutnya adalah kita pasti akan bergabung di komunitas NFGP atau Swedish Institute Network for Future Global Professionals. Nah, ini adalah platform untuk awardee SISGP ketika mereka ingin membangun relasi di Swedia, ataupun mereka ingin mencari pekerjaan di Swedia, ataupun mereka ingin berkarir mau di Swedia ataupun di negara-negara lain. Jadi kita tergabung dalam satu platform nih nantinya. Jadi itu akan mempermudah kita sebagai profesional ketika kita ingin membangun bisnis, ketika kita ingin membangun network dan lain sebagainya gitu. Dan otomatis ketika kita sudah lulus beasiswanya, kita pasti akan otomatis tergabung di SI Alumni Network gitu. Banyak pasti orang nanyain ketika ke luar negeri, di cover nggak sih family segala macam. Nah, sayangnya untuk family member itu tidak di-cover oleh beasiswa SISGP. Namun, kita tetap bisa membawa keluarga dengan syarat-syarat tertentu gitu. Itu bisa dicek lagi. Harus kita jelasin nggak Mbak sih di sini kayak gimana sih?
aku mau jelasin sedikit yang banyak banget orang nggak tahu. Ya, aku pun baru tahu pas waktu hampir berangkat ke Swedia. Jadi teman-teman, nggak banyak negara melakukan ini soalnya. Ketika kita kuliah di Swedia, kita itu kan butuh surat izin tinggal yang disebutnya kalau di Swedia adalah resident permit. Kalau di negara lain biasanya sebutannya adalah student visa. Nah, dengan resident permit kekuatannya itu besar banget, yaitu kamu bisa kerja full time. Can you imagine like full time? Jadi misalnya Azimi nih mau sambil kerja dimanapun full time sambil kuliah, itu nggak apa-apa banget, boleh banget. Itu tanggung jawabmu terhadap diri kamu sendiri aja, gimana cara kamu ngatur belajar. Karena aku masih ingat banget pas waktu aku belajar di Uppsala, most of my friends ya itu bekerja full time juga. Jadi kadang mereka izin nggak masuk kampus karena tidak ada ketentuan wajib hadir, misalnya dia bisa kerja. Dan itu boleh gitu. Nah, artinya ketika kita ngajak pasangan kita, dalam hal ini mungkin suami atau istri ya, itu dengan dia berangkat bareng kamu, ya, dia artinya mendapatkan resident permit juga, sehingga dia di sana juga bisa cari kerja, boleh bekerja. Namun memang pas waktu kamu daftar, kalau kamu udah di cover SCSGP kan, pas waktu apply resident permit kamu nggak perlu bayar. Karena kamu udah bisa nunjukin atau ngelampirin, hey aku dapat beasiswa nih, jadi aku nggak perlu nunjukin buku rekening gitu. Karena kalau kamu harus nunjukin buku rekening sendiri, ya itu biayanya, bukan biayanya, uang yang harus ada di saldo kamu itu sekitar 9.450 Swedish krona per month atau 18 jutaan per bulan. Namun kalau kamu udah dapat beasiswa, kamu nggak perlu punya uang mengendap segitu. Nah, sedangkan pasangan kamu kan bakal ikut kamu, maka dia harus bisa menunjukkan sekitar 3.937 krona, atau kalau dirupiahin 5 sampai 6 juta per bulan itu harus mengendap di rekening untuk tinggal selama setahun. Jadi karena resident permit itu diperpanjangnya per tahun teman-teman. Jadi misalnya 6 juta dikali 12 itu uang yang harus ada di rekening. Kalau untuk anak itu juga harus ada, yaitu 2.362 atau sekitar tadi 3-4 jutaan. Itu harus ada juga. Jadi bukan berarti kalau udah dapat di cover beasiswa terus kamu kayak nggak perlu nyiapin apa-apa sih ya. Kalau masih single sih kayak kita nggak perlu banyak modal sih sebenarnya, tapi kalau udah ada keluarga elemennya itu banyak banget. Mungkin yang perlu di highlight lagi Azimi tentang selain itu ada nggak sih yang nggak di cover yang mungkin Azimi harus keluarin nih uangnya selama masih di Indo gitu, boleh dong dijelasin? Iya, salah satunya itu adalah mereka tidak mengcover application fee. Nah, kayak Mbak jelasin tadi kan, kita kan harus apply dulu nih kampusnya di university admissions. Nah, di sini kita kan tetap harus bayar sekitar 900 Swedish kron kan, itu atau sekitaran 1,5 terus ya 1,3 sampai 1,5 juta. Nah, itu kita apa sih katanya bilangnya kayak untuk tim admission itu bisa menilai aplikasi kita harus bayar dulu kan. Nah, uangnya ini nih itu tidak di cover sama mereka, jadi tidak ada sistem reimbursement gitu. Jadi dan juga kayak aku pengen menambahin juga nih salah satu privilege juga, salah satu privilege dan keberuntungan kita sebagai SE awardee ini untuk ketika kita apply resident permit itu semuanya itu mudah, sangat dipermudah guys. Iya. Jadi dan orangnya humble dari kedutaannya. Ya, meskipun kita itu diperbolehkan untuk bekerja, sometimes student itu kayak nggak bisa ngebagi waktu, kayaknya membuat kadang-kadang nilainya itu di bawah, misalnya kayak below the standard ataupun ya sometimes happen lah gitu. Nah, jadi itu maka dari itu kita tidak diperbolehkan untuk extend perkuliahan kita gitu. Jadi kita nggak boleh. Jadi kita harus lulus tepat waktu intinya. Jadi kalau misalnya kita ada trouble di kursus itu, jadi kita tidak diperbolehkan untuk lanjut ke tahun berikutnya yang di luar dari kontrak yang sudah kita buat bersama SSG itu. Ya, kayaknya aku mau nambahin nih, Azimi tentang poin itu. Kalau
misalnya kita delay studinya ya, yang harusnya kuliahnya setahun atau 2 tahun, karena teman-teman mungkin ada yang nggak tahu kalau kuliah di Swedia itu ada yang bisa setahun, ada yang 2 tahun. By the way, kok cahaya matahari kayak shimmering splendid ya. Kok gue ngerasa nggak nyaman lihat muka. Wah, masih ada matahari ya di sana. Ini. Oh iya. Udah nggak ada lagi. Di sana nggak ada ya? Anda di mana tinggalnya? Ya, sorry. Jadi kuliah di Swedia itu bisa setahun atau 2 tahun. Nah, setahu aku kalau misalnya kita extend terpaksa karena nggak bisa lulus tepat waktu ya, beasiswanya nggak bisa diperpanjang. Which means you have to find your own way untuk mengcover biaya hidupmu sendiri gitu, atau biaya SPP yang harus kamu tanggung. Jadi makanya sebisa mungkin ya harus lulus tepat waktu ya teman-teman. Nah itu untuk yang nggak di cover, dan menurut aku untuk scholarship hunter yang ingin berkuliah di luar negeri, dapat vibe internasional, terus juga environment-nya, nature-nya yang pengen dicari juga, itu Swedia adalah salah satu negara yang bagus sih menurut aku gitu. Karena mereka itu, aku selalu amazed sama dosenku yang sistem belajarnya itu selalu bilang kayak no stress gitu. Dan karena aku sistemnya itu adalah studio ya, jadi kayak aku itu bekerja di studio dan di workshop, jadi mereka selalu bilang kayak jangan pernah bawa tugas kamu itu ke rumah. Ke rumah itu kamu untuk spend time, mau leisure time, mau watching some movies, apapun itu, jadi kamu kerjakan itu semua di rumah, dan di kampus itu kamu baru belajar gitu. Jadi jangan bawa apapun yang dari kampus itu ke rumah gitu. Karena katanya itu nggak akan efektif. Jadi selalu kayak oke, itu yang aku terapkan di sini. Jadi kayak ya udah gitu, di sini kita tetap enjoy the life gitu. Dan sebelum kita bahas juga nih di sini, aku juga pengen merekomendasikan teman-teman yang ingin melanjutkan studi itu at least tuh kita punya paspor lah ya. Meskipun kita tetap diperbolehkan untuk apply national ID, tapi ketika kita punya paspor itu kan salah satu kayak salah satu penyemangat kita kayak pasporku masih kosong nih, aku harus isi gitu dengan pergi ke luar negeri bersama melalui beasiswa gitu. Sebenarnya dokumen yang disiapkan itu sangat amat tidak ribet ya menurutku, tapi tetap harus teliti. Yang pertama adalah curriculum vitae, terus proof of work and leadership experience, 2 letters of references. Yang berikutnya adalah photocopy of your valid passport atau national ID card yang kayak aku bilang sebelumnya, dan juga motivation, di mana motivation ini akan kita lihat nanti di application portalnya. Nah, berikutnya itu gimana sih curriculum vitae-nya? Sebenarnya semua format yang yang diminta oleh SISGP itu enaknya adalah mereka itu udah memberikan nih formatnya, instruction-nya di setiap dokumen yang mereka minta. Contohnya seperti curriculum vitae. Nah, ini aku udah download curriculum vitae-nya. Nah, di sini mereka minta nih kayak instruction-nya itu, curriculum vitae-nya itu tidak boleh lebih dari 3 halaman misalnya. Dan juga harus mungkin di tahun Mbak Rosi itu ada tanda tangan di curriculum vitae-nya, dan di tahun aku nggak ada. Dan kayak nggak boleh attach any annexes to the CV. Nah, itu juga harus dipersiapkan. Nah, kuncinya adalah menurutku itu harus membaca semua instruksinya dan mengikuti semua instruksinya tanpa terkecuali. Bahkan bagiku tuh saking aku takutnya ya pas apply beasiswa ini, karena kan ini based on document, kita tidak ada wawancara. Jadi ketelitian kita itu pasti matters. Jadi kayak titik dan koma pun, bahkan font size pun aku sangat mempertimbangkan itu, kayak ini sudah sesuai atau belum ya gitu. Jadi itu harus tetap dilihat. Nah, dan juga terkadang nih aku juga ada sempat dapat beberapa DM dari scholarship hunters ini, kayak kadang-kadang tuh nggak bisa tuh nggak bisa diklik tuh kayak SDGs kan kita bisa harus
ngeklik tuh. Nah itu sebenarnya kita bisa cari solusi sendiri teman-teman. Jadi ya meskipun ada tempat untuk bertanya, tapi kayak kita tuh harus solve the problems by ourselves dulu. Kalau misalnya nggak bisa tuh baru ini. Karena aku juga awalnya tuh seperti itu. Tapi ketika aku misalnya kayak convert ke word yang lebih rendah lagi, dan it works. Jadi itu harus inilah critical thinking dan creative thinking itu harus dimainkan gitu. Asik. Nah berikutnya juga proof of work and leadership experience. Nah ini adalah kayak apa sih namanya itu surat keterangan kerja ya, surat keterangan kerja yang diberikan oleh employer kita atau atasan kita. Nah ini mereka ngejelasin kalau aku tidak salah ada juga instructionnya. Dan harus sangat amat mengikuti nih ininya. Contohnya itu di sini tidak boleh letter of work ini tidak boleh diisi oleh coworkers atau partner kerja, family members, relatives, partners, or friends. Ya meskipun kayak kita bekerja nih di satu perusahaan yang sama bersama family, tapi kayak harus better menurut aku nyari partner yang ataupun orang yang capable untuk hal itu. Dan juga orang-orang yang misalnya kayak kita mau bisa nggak kasih aku letter of works, tapi mereka misalnya kayak oh kamu harus bayar ya kalau aku ini gitu. Nah itu tidak diperbolehkan di sini. Jadi minta ke mereka adalah ini kayak orang-orang yang memang ingin membantu kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi di professional works. Tuh. Nah berikutnya juga ada two letters of references. Nah ini kita diminta untuk submit 2 reference letter. Kadang ada yang nanya boleh 1 nggak sih gitu. Diminta tuh 2 guys. Jadi jangan upload 1 ataupun jangan upload 3 gitu. Jadi kayak mintanya itu memang sesuai instruksinya gitu. Jangan untuk yang requirements gini menurut aku tuh itu nggak bisa dinego. Kayak Mbak Rosi pernah sampein juga di grup Chill Rosi di Telegram itu kayak untuk requirements itu jangan dinego sama sekali gitu. Kayak kita harus berusaha untuk meet the requirements gitu. Nah yang berikutnya adalah fotokopi passport atau national ID card. Kayak yang aku bilang lagi, kayak kita diperbolehkan untuk upload national ID card, kayak KTP. Tapi alangkah baiknya ketika kita udah punya paspor, itu kita akan mempermudah nantinya diri kita sendiri. Karena timeline beasiswa ini menurut aku sangat amat singkat gitu. Jadi kayak pengumumannya itu at the end of the day itu kayak April, terus Mei kita udah harus apply resident permit, aplikasi resident permit, terus berangkat ke Jakarta, urus ini itu segala macam. Nah kalau misalnya kita belum punya valid passport kan kayak itu kita harus lagi ke imigrasi, buat lagi segala macam. Nah, it's better to save our time right now rather than later, menurut aku gitu. Nah, dan yang terakhir adalah motivation. Motivation letter ini nanti akan bisa kita lihat di application portalnya. Nah, itu nanti biasanya akan di-upload di bulan Februari ya kalau nggak salah. Nanti akan ada timeline yang tadi jelasin. Jadi kayak kita tulis motivation letternya tuh di situ gitu. Berikutnya adalah yang paling penting menurutku, semua aplikasi harus berbahasa Inggris karena kita akan belajar dengan bahasa Inggris, kita akan hidup di lingkungan yang berbahasa Inggris, jadi semua aplikasinya harus berbahasa Inggris. Seperti itu. Jadi kalau ada dokumen-dokumen, misalnya kayak letter words of experience-nya itu mereka tulis pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia ya kita tetap translate ke dalam bahasa Inggris gitu. Kayaknya kita perlu lanjut ke timeline. Tadi udah di-spill sama Azimi little bit. Aku mau highlight. Ingat kita daftar kampus dulu, baru daftar beasiswa. Nah, pendaftaran kampus itu udah dibuka sejak jauh-jauh hari di tanggal 16 Oktober. Bagi teman-teman yang ngerasa, wah aku belum daftar kampus, no worries. Karena deadline-nya masih sampai tanggal 15 Januari.
Jadi kamu masih ada waktu untuk ngejar kalau bagi yang baru datang hari ini untuk daftar kampus di tanggal sampai maksimal 15 Januari. Bahkan di tanggal 15 Januari itu adalah deadline untuk membuat rankingnya. Ingat, pendaftaran kampus itu ada di universityadmissions.se. Di situ dengan bayar 1,5 juta atau 900 Swedish krona, kamu bisa daftar maksimal 4 jurusan di kampus manapun. Dengan bayar 1,5 juta bisa daftar 4 jurusan sekaligus. Nah, kamu kan perlu bikin ranking nih, ranking yang pertama, kedua, ketiga itu jurusan apa. Itu maksimal rankingnya itu 15 Januari. Sedangkan untuk upload dokumen dan pembayaran ya 1,5 juta itu maksimal 1 Februari. Jadi bagi yang belum tes IELTS gitu ya, itu bisa maksimal upload 1 Februari. Jadi you still have time, oke? Nah, setelah itu di bulan November kemarin nih ya, semua template-template SCSGP udah di-upload di websitenya dan kamu bisa akses. Kamu sekarang bisa mulai isi template tersebut. Namun, untuk pendaftaran beasiswanya itu baru buka di tanggal 12 Februari sampai 28 Februari. Jadi portalnya itu dibukanya cuma dalam waktu singkat. Ya, 12 sampai 28 Februari doang. Aku saranin jangan upload dokumen atau buka portal SCSGP itu mepet-mepet gitu. Aku dulu kena dampaknya karena mepet-mepet. Jadi aku punya cerita, kalau misalnya deadline-nya tanggal 28, aku tuh udah ready, seminggu sebelum tuh dokumenku udah ready, udah aku uploadin. Udah aku upload beberapa, namun tiba-tiba aku tuh ngebaca dokumen lagi, kan seperti itu harusnya ya, sebelum kita upload kita baca ulang, bener nggak? Kemudian aku baru lihat satu kalimat yang aku tidak lihat sebelumnya adalah untuk referensi letter tidak boleh lebih dari 2 halaman. Dan surat referensiku kepanjangan yaitu 3 halaman. Jadi mau tidak mau tidak jadi aku upload, aku harus minta lagi ke orang yang bersangkutan untuk dijadiin 2 halaman doang. Itu kan butuh waktu, jadi aku uploadnya itu H-1 sebelum tutup. Sebenarnya aku ngerasanya masih cukup gitu kan, tapi si websitenya ini down, jadi servernya down, nggak bisa upload. Aku tungguin sampai keriting, bener-bener seharian nunggu, laptopku nyala sepanjang hari sampai malam, nggak bisa tidur, nggak makan, nggak enak, semuanya nggak enak. Karena can you imagine like you already struggle preparing all your document, cuma tinggal upload doang nggak bisa. Itu sedih banget sih. Akhirnya karena aku juga join grup Telegram waktu itu ya, jadi banyak yang bilang aku juga nggak bisa upload, aku nggak bisa upload. Jadi I feel like I'm not alone gitu. Jadi habis itu aku email panitianya dan most of people do the same. Aku bilang, hey, aku udah mulai upload tuh dari hari kemarin, kok nggak bisa ya, sampai gini kan udah mau deadline gitu. Dibalas sama panitianya, dia bilang, sorry, server kita down, kita lagi bekerja keras untuk technical issue ini, dan nanti akan kita perpanjang durasinya. Jadi akhirnya diperbaiki setelah 2 hari itu, habis itu di-extend sehari untuk upload semua dokumen. Dan aku tuh berarti adalah generasi perpanjangan waktu. Jadi dengan pengalaman itu teman-teman, jangan seperti aku ya. Jadi teman-teman harus, walaupun durasi portalnya tuh buka 12 sampai 28 Februari, kamu tuh better submit tuh di tengah-tengah itu. Jadi jangan nunggu sampai akhir-akhir, itu aja biar nggak kejadian. Oke? Okay? So, kemudian setelah itu di tanggal 21 Maret itu baru ada pengumuman lolos kampus mana. Dan ada satu hal penting yang banyak yang nggak tahu. Jadi kan tadi kamu bikin ranking ya, ranking 1 misalnya aku taruh Uppsala University karena aku pengen kuliah di situ. Yang berdua kampus lain, B, C gitu, terserah ya. Nah, kalau misalnya di ranking 1 itu kamu reserve atau jadi cadangan, ya, maka kamu harus decline, kamu harus tolak karena syarat untuk dokumen beasiswa kamu diproses adalah ketika kamu 100% keterima. Kalau kamu cuma cadangan doang di kampus tersebut, kamu nggak bakal bisa dapat beasiswa. Jadi harus decline.
Kalau kasusku kebetulan aku dapat ranking 1 yang aku taruh itu aku dapat kampusnya gitu. Tapi kalau kamu reserve aku ulangi atau jadi cadangan doang, nggak jelas kamu keterima atau enggaknya, langsung tolak supaya ranking 2 yang mungkin kamu keterima itu langsung masuk ke slot gitu. Jadi kamu dapat kampus, dapat tempat duduk lah ibaratnya. Itu tanggal 21 Maret. Nah, setelah itu si SI ini ngobrol nih sama pihak kampus nih, University Admission, semana nih data-data orang yang dapat kampus gitu. Sama dia diseleksi. Tanggal 25 April baru pengumuman SISGP siapa yang lolos. Jadi dari sini udah kelihatan kalau mendapatkan kampus atau lolos kampus itu penting. Ya, jadi kamu jangan sepelekan untuk apply kampusnya, karena kalau kamu nggak dapat kampus, otomatis nggak dapat beasiswa. Oke? Menurut aku ya, yang membuat aku itu kuat one shot untuk beasiswa SISGP ini adalah aku sangat amat mengikuti instruksi yang diberikan. Jadi aku tuh nggak nego sama sekali terhadap instruksi yang diberikan. Jadi misalnya contohnya kayak letter of reference diminta satu untuk dari professional works, satu lagi untuk dari voluntary. Nah itu aku lakukan gitu. Jadi kalau misalnya aku mungkin pada saat itu aku dua-duanya aku taruh di dari professional works, mungkin aku akan sama dengan kandidat-kandidat lain dan itu akan membuat aku tidak deserve gitu. Nah, dan yang kedua adalah karena ini adalah based on documents. Jadi semua dokumen yang diminta itu harus kita baca ulang, termasuk esai yang dibuat itu harus kita baca ulang, harus direvisi ulang. Jadi kayak dibaca berkali-kali, ini cocok nggak sama pertanyaannya, ini masuk nggak pertanyaannya, dan segala macam. Jadi kayak detail sama ininya. Yang aku ngerasa secara pribadi bahwa jurusan arsitektur ini tidak mendiskriminasikan jurusan apapun. Tapi menurut aku rata-rata jurusan arsitektur itu uang sekolahnya kan agak mahal nih dibandingkan dengan kampus lain. Tapi ini ya menurut aku jadi kayak arsitektur itu jadi agak sedikit susah nih masuknya, karena banyak yang profesional arsitek itu kan sama kayak MBA loh, kayak orang fokusnya tuh ini kan untuk diri sendiri itu, jadi nggak ada kaitannya dengan masyarakat dan lain-lain. Jadi kayak itu menurut aku salah satu challenging juga. Nah itulah yang harus kita cari, motivation letternya itu yang sesuai yang mereka minta, begitu gitu ini. Dan kayak yang aku bilang sebelumnya, put yourself like an expert on this term. Jadi whatever you write, whatever you decide on your application, you have to be an expert on this term, gitu. Oke, cool. Iya, aku sambil scrolling pertanyaan. Thank you for sharing, Azimi. That's really good point. Kalau aku pribadi, yang menurut aku juga lolos adalah ketelitian dokumen. It's really number one. Dan untuk ketelitian dokumen tuh artinya kita harus mau baca. Makanya kalau yang udah gabung di grup Telegram, kalau pertanyaannya itu tuh basic, itu kadang kayak, hey, could you please read? Gemes gitu, karena info-info itu tuh ada di website resminya dan itu harus dibaca, dikulitin, tidak hanya kamu baca secara konteks doang, tapi bener-bener lihat kira-kira yang dimaksud panitia apa ya, dipahamin gitu. Jadi menurutku itu. Kemudian yang kedua adalah personal branding. Kamu tuh secara individu harus punya personal branding yang kuat. Jadi kalau aku selalu bilang, kalau jadi pohon nih, jangan jadi pohon yang banyak cabangnya. Jadi kamu boleh sih dalam hidup melakukan A, B, C, D, E, tapi ketika kamu apply beasiswa, tonjolkan nilai satu hal yang penting. Misalnya A, itu yang kamu bahas di semua dokumenmu, dokumen CV, dokumen referensi, surat referensi, dokumen keterangan kerja dan lain-lain, itu harus linear. Jadi kayak aku membranding diriku sebagai perempuan yang fokus terhadap women economic empowerment, semua dokumenku membahas tentang itu. Jadi tidak ada tuh nanti tiba-tiba dokumen lain membahas tentang climate action. Itu kan nggak nyambung gitu. Jadi
Termasuk pas waktu nulis CV, karena aku udah punya pengalaman 10 tahun kerja, kebayang 10 tahun tuh gonta-ganti organisasi, gonta-ganti bidang gitu. Jadi aku hanya pilihin pengalaman yang relevan tentang women economic empowerment. Oke, ada pertanyaan yang sempat masuk di aku lewat chat, tapi nggak di sini. Itu pertanyaan pertama, jadi beneran nih beasiswa ini tentang IELTS? Jawabannya betul. Karena tadi udah disebutin sama Azimi, dokumennya tuh cuma CV, reference letter, proof of work experience, proof of leadership experience, itu doang. Cuman untuk daftar beasiswa ini, kamu harus daftar kampus dulu. Dan biasanya persyaratan kampus adalah sertifikat bahasa Inggris. Salah satunya selain ijazah, transkrip nilai. Jadi kalau ditanya beasiswa ini tanpa syarat IELTS, tanpa IELTS. Jawabannya begitu ya. Kemudian aku mau agak cepat juga jawab pertanyaan, Kak, apakah aku harus nunggu lulus S1 untuk bisa daftar beasiswa ini? Nah, ini sangat tergantung pendaftaran kampusnya. Dan sesuai informasi yang aku baca di University Admissions, kamu harus sudah lulus bachelor degree ya dengan 144 SKS untuk di Indonesia, punya sarjana. Tapi kalaupun kamu D3 itu juga boleh, as long as itu akreditasi BAN PT-nya di akreditasi A atau B. Kemudian kalau kamu udah lulus tapi masih belum punya ijazah juga boleh, kamu harus nunjukin surat keterangan lulus. Jadi kalau kamu sekarang masih ngerjain skripsi, ya belum bisa daftar kampusnya. Jadi harus nunggu dapat SKL atau surat keterangan lulus. Jadi kita kayaknya harus sudahi hari ini. Sebelum kita tutup, ya mari kita sama-sama kasih closing remark tentang pertemuan pertama hari ini. Mungkin dari Azimi dulu, silahkan. Gimana, Mbak? Mungkin silakan Azimi, sebelum kita tutup, kita bisa sama-sama kasih closing remark tentang topik kita hari ini, gitu. Jadi aku pengen mulai dari Azimi dulu. Menurut aku sekarang ya, aku jadi bingung karena kita kebanyakan ngobrolnya ya. Yang pertama, jangan lupa apply guys. Karena kalau misalnya nggak apply itu nggak akan tahu bagaimana prosesnya dan nggak akan tahu bagaimana caranya, bagaimana kuliah di luar negeri gini. Jadi jangan berpedoman sama kayak nanti karena kita nggak akan tahu rezeki kita itu kapan dikasih. Jadi jangan lupa apply, jangan lupa baca semua isian websitenya. Dan bagi aku, orang-orang yang ingin melanjutkan studi di luar negeri itu, mereka tidak ada masalah dengan bahasa Inggris. Jadi jangan ada alasan kayak aku nggak ngerti poin ini karena nggak bisa bahasa Inggris gitu. Itu jangan sampai. Karena pun kalau misalnya ada beberapa kata yang nggak bisa kita pahami, ada Google Translate. Jadi it works gitu. Itu aja sih menurut aku. Dan aku selalu bilang kayak push yourself to apply the shape. Thank you Azimi. Jadi seperti topik pertama IG Live kita ini kan tentang update info SCSGP 2024. Aku sangat berharap teman-teman dapat insight dari pertemuan kita hari ini ya. Update-nya tidak begitu banyak, hampir mirip dengan tahun sebelumnya. Bedanya itu kamu akan dapat duit lebih banyak kalau lolos ya, 12.000. Selebihnya itu mirip, tidak ada yang banyak berubah di website mereka juga. Saran dari aku atau closing remark dari aku adalah please be independent. Jadi ini adalah satu skill yang teman-teman harus latih. Karena ketika kamu udah di luar negeri, you have to be able to do everything by yourself anyway. Kamu nggak bisa bergantung sama siapapun, ya. Jadi latihannya adalah mulai dengan latihan mencari informasi sendiri, ya. Latihan untuk memahami hal-hal sendiri. Jadi jangan manja. Siapa yang mau dimanjain? Tapi kamu masih banyak yang manja. Jadi aku bilang please jangan manja, be mandiri. Tapi aku Azimi senang buat jawabin pertanyaan teman-teman di grup Telegram jika memang teman-teman ada pertanyaan. That's gratis ya.
gratis platform, teman-teman masuk aja dan kita senang bisa support teman-teman. Tapi ingat, harus mandiri karena in the end of the day you fight for yourself. Aku Azimi mungkin bisa kasih arahan, tapi in the end of the day kamu yang ambil keputusan, kamu yang atur strategi hidup kamu sendiri. Dan saran yang kedua, jangan bandingin diri kamu dengan orang lain karena everyone is unique. Kita itu punya kemampuan, pengalaman, cita-cita, itu individunya masing-masing. Jadi kamu nggak harus perlu menjadi aku, kamu nggak harus perlu menjadi Azimi, just be yourself, you will make it gitu loh. Itu sih. Dan thank you ya Azimi udah live hari ini. Terima kasih juga teman-teman sudah join. Ya. Iya, good night semuanya. Bye. Ditunggu di Swedia.